Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi Berbasis Jaringan yang diampu oleh Bapak Soehartono, Eskom, Mkom, yaitu proxy dan NAT. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Emrit Kirawan dengan NIM 200209500003 dari kelas PTIKE 2020. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada video ini, diantaranya adalah pengertian proxy dan NAT, fungsi proxy dan NAT, jenis-jenis proxy dan NAT, dan konfigurasi proxy dan NAT. Baik, untuk pertama kita bahas mengenai proxy. Jadi, proxy adalah server yang menyediakan suatu layanan untuk meneruskan setiap permintaan user kepada server lain yang terdapat pada internet. Nah, untuk menjalankan tugasnya, proxy membutuhkan sebuah server yang disebut dengan proxy server. Jadi, proxy server adalah layanan jaringan untuk menyediakan layanan proxy yang bisa berupa alat tertentu atau komputer yang berfungsi untuk memproses permintaan menggunakan proxy. Identitas dan IP address pengguna akan disembunyikan dengan proxy. Dalam praktiknya, proxy banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin mengunjungi situs yang telah diblokir di wilayah tertentu. Banyak perusahaan dan bisnis juga bisa menggunakan proxy untuk membuat jaringan bisnis yang tertutup. Adapun jenis-jenis proxy yang akan kita bahas satu persatu. Untuk pertama yaitu anonymous proxy. Jadi anonymous proxy adalah jenis proxy yang menyembunyikan alamat IP perangkat pengguna dari website. Juga bisa mengaktifkan enskripsi di sisi pengguna dari website. Juga bisa mengaktifkan enskripsi di sisi pengguna. Jadi data personal pengguna akan tetap terjaga dan aman. Yang kedua adalah high anonymity proxy. Jadi kemudian jenis proxy yang satu ini yaitu high anonymity proxy yang dimana bekerja dengan mengacak IP address yang terhubung ke internet secara berkala sehingga alamat IP asli pengguna sangat sulit untuk dilacak oleh siapapun. Bahkan server yang dituju juga tidak bisa mendeteksi bahwa koneksi tersebut dibuat melalui proxy. Yang ketiga ada transparent proxy. Selanjutnya, transparent proxy atau proxy transparan yang dimana merupakan sistem perantara yang menengahi pengguna dan penyedia konten. Jadi saat pengguna membuat permintaan ke web server, jenis ini akan menengahi permintaan tersebut untuk melakukan beberapa hal, termasuk menyimpan cache, redirect, dan autentikasi. Untuk jenis yang terakhir ada reserve proxy. Jadi proxy ini biasanya digunakan untuk menyediakan akses ke berbagai permintaan pengguna dari internet. Melalui firewall yang terisolasi dan jaringan pribadi, proxy terbalik hanya digunakan untuk memblokir klien di internet yang terhubung ke akses tak terpantau. Melibatkan data konten sensitif dari jaringan tertutup seperti intranet. Jika caching proxy terbalik diaktifkan, maka lalu lintas jaringan juga akan berkurang. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi proxy. Untuk fungsi yang pertama yaitu connecting sharing. Salah satu fungsi proxy adalah sebagai connecting sharing, yaitu sebagai penghubung atau perantara pengambilan data dari suatu alamat IP yang diantarkan ke alamat IP lainnya ataupun kepada IP komputer user. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menggunakan proxy, maka semua orang di perusahaan tersebut dapat mengakses internet melalui satu jalur atau satu gateway. Fungsi selanjutnya yaitu untuk filtering. Jadi beberapa jenis proxy juga dilengkapi dengan firewall yang fungsinya untuk menyaring alamat IP yang tidak diinginkan atau bahkan memblokirnya untuk mencegah kerusakan pada komputer. Jadi fungsi proxy server lainnya adalah filtering atau sebagai pemilah informasi. Semua transfer informasi menggunakan internet akan disaring terlebih dahulu sehingga bisa meminimalisir serangan virus atau malware. Baik, untuk fungsi proxy yang terakhir ada caching.
Jadi pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah diminta dari server-server di internet. Untuk mekanisme caching ini akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan daripada pengguna yang diperoleh dari internet. Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat kelebihan dan kekurangan dari proxy. Untuk kelebihan yang pertama, dia menjaga anonimitas pengguna. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada klien. Selanjutnya, membuka situs web yang diblokir, mengendalikan dan memblokir konten-konten berbahaya, dan proxy kinerja yang lebih baik. Adapun kekurangan dari proxy diantaranya adalah ancaman cyber yang canggih, kemudian proxy ini dapat dilacak, selanjutnya perlu konfigurasi kode proxy, dan kekurangan yang terakhir adalah dia tidak kompatibel. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita bahas setelah membahas mengenai proxy, yaitu adalah NAT. Jadi NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firewall atau router menetapkan alamat publik ke satu atau lebih komputer di jaringan pribadi. Jadi penggunaan utama NAT adalah untuk membatasi jumlah alamat IP publik yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk tujuan bisnis dan keamanan. Adapun jenis-jenis NAT yang akan kita bahas satu persatu. Untuk jenis yang pertama yaitu PAT atau Port Address Translation adalah jenis terjemahan alat jaringan dinamis. Nah, jenis NAT ini biasanya digunakan di organisasi dan perusahaan yang menginginkan semua aktivitas online karyawannya di jaringan mereka yang dilakukan melalui satu alamat IP, di mana beberapa alamat IP bersifat lokal untuk satu alamat IP. Jenis selanjutnya yaitu static NAT. Dia adalah jenis terjemahan alamat jaringan yang menerjemahkan semua alamat IP pribadi ke alamat publik, bahkan jika mereka tidak terdaftar. Nah, jenis NAT statis ini biasanya digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke komputer lokal. Nantinya kita bisa mengakses semua komputer di jaringan tersebut. Nah, akses ini juga bisa dilakukan melalui jaringan publik. Jadi siapapun yang dapat dengan bebas mengakses semua perangkat di jaringan tanpa pengaturan tambahan apapun. Jenis NAT statis ini adalah yang paling mudah digunakan, namun jenis ini memang memiliki beberapa lubang keamanan dan jumlah alamat IP yang tersedia terbatas. Untuk jenis yang terakhir ada Dynamic NAT. Jadi jenis terjemahan alamat yang lebih aman adalah NAT dinamis atau Dynamic NAT. Dalam sistem ini, setiap alamat IP melalui proses dinamis sebelum diubah menjadi alamat IP publik. Alih-alih memilih alamat IP yang sama di setiap saat, jenis ini menggunakan kumpulan alamat IP publik yang telah dipilih sebelumnya. Tentu saja ini membuat jaringan kita semakin aman dan terlindungi dari penyusup. Jenis terjemahan alamat dinamis ini akan memungkinkan router dan perangkat kita mendapatkan alamat yang berbeda setiap kali kita mencoba mengakses internet. Nah, NAT dinamis adalah yang pertama datang dan pertama dilayani. Artinya, komputer yang terhubung ke internet terlebih dahulu akan memilih alamat IP yang tersedia. Dan jika pasokan alamat IP habis, perangkat yang terhubung ke internet tidak dapat memperoleh alamat publik dan tidak dapat terhubung ke internet. Selanjutnya untuk fungsi NAT, kita bisa lihat pada slide berikut, diantaranya adalah dia menyimpan IP sah yang disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Yang kedua adalah meminimalkan duplikasi alamat IP dalam jaringan. Selanjutnya hindari proses pengalamatan ulang saat jaringan berubah, meningkatkan keamanan jaringan, dan penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy. Adapun kelebihan dan kekurangan dari NAT, untuk kelebihan bisa kita lihat pada slide berikut, diantaranya penggunaan NAT dapat mengurangi duplikasi alamat IP atau biasa dikenal dengan konflik alamat IP pada jaringan.
dia menggunakan NAT akan menghindari pembacaan ulang saat jaringan berubah. Selanjutnya dapat menyimpan IP sah yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Dan terakhir dapat meningkatkan fleksibilitas koneksi jaringan internet. Untuk kekurangannya sendiri, NAT dapat menyebabkan penundaan pemrosesan karena data dapat dikirim harus terlebih dahulu melalui perangkat NAT. Untuk selanjutnya, NAT dapat mencegah beberapa aplikasi yang berfungsi dengan baik. Dan terakhir, menggunakan NAT menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena akan melewati firewall. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai konfigurasi proxy dan NAT. Pada konfigurasi proxy dan NAT kali ini menggunakan server Debian. Jadi terlebih dahulu kita login pada Debian sebagai root atau super dengan menggunakan perintah su. Selanjutnya pindah direktori dengan menggunakan perintah cd sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita masuk ke file interface dengan mengetikkan sesuai dengan slide berikut. Kalian bisa lihat. Nah, setelah masuk ke file interface, kemudian lakukan pengeditan file interface pada konfigurasi kali ini. Jadi kita akan membuat dua jaringan. Kalian bisa lihat detailnya di slide berikut. Baik, selanjutnya agar konfigurasi berjalan, kita bisa restart network. Jadi kita ketikkan pada terminal service networking restart, seperti pada slide berikut. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi, kita bisa ketikkan pada terminal ifconfig, seperti pada slide berikut. Nah, pada konfigurasi yang telah dilakukan pada server Debian kali ini, terlihat telah berhasil terkonfigurasi IP address-nya. Untuk selanjutnya pada terminal, lakukan setting static IP pada klien. Dalam hal ini, kita memberikan IP sesuai pada slide berikut. Untuk selanjutnya, untuk menghubungkan antar jaringan, kita bisa mengetikkan sintaks sesuai pada slide berikut. Nah, untuk selanjutnya, buatkanlah skrip permanen dengan menyimpan di RC lokal. Dengan mengetikkan sesuai pada slide berikut, kalian bisa lihat. Nah, setelah itu kita lakukan ping client dari server. Kita bisa ikuti slide berikut. Terlihat bahwa terminal memberikan sebuah keterangan berhasil melakukan ping. Begitupun dengan IP address yang lainnya. Terlihat pada terminal sebuah keterangan berhasil melakukan ping. Kemudian lakukan ping IP server untuk interface out nantinya. Nah, di sini kita lihat pada terminal telah memberi keterangan berhasil melakukan ping. Nah, ini menunjukkan bahwa routing NAT kita telah berhasil. Baik, selanjutnya buatlah sebuah proxy server. Untuk langkah pertama, kita install paket proxy server dengan mengetikkan terminal apt-get install squid, seperti pada slide berikut. Nah, setelah itu kita pindah ke direktori squid dengan mengetikkan cd/etc/squid. Nah, untuk selanjutnya, buatlah file yang berisi domain/alamat situs yang akan diblok. Nah, pada konfigurasi ini kita membuat file situs.txt. Dalam file tersebut berisi situs user edu yang akan diblok seperti di bawah ini. Nah, setelah selesai kita lakukan save dan exit. Kemudian buatlah file untuk memblok kata-kata tertentu. Dalam konfigurasi ini kita membuat file kata txt yang berisi kata IP address-nya yang akan diblok. Kemudian setelah selesai kita lakukan save dan exit. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk squid.config dengan mengetikkan nano/etc/squid/squid.conf. Selanjutnya tekan Ctrl W, kemudian kita tuliskan visible underscore hostname, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita lihat pada bawah ini /none, kita tuliskan visible underscore hostname user.edu. Nah, user.edu ini merupakan nama dari host dari proxy nantinya. Nah, selanjutnya kita tekan Ctrl W, kemudian kita tuliskan case underscore meme, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita ubah case underscore meme 8MB menjadi case underscore meme.
64 MB. Nah, di sini selanjutnya kita tekan Ctrl W, kemudian kita tuliskan case_mgr, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita ubah case_mgr webmaster menjadi case_mgr nama user @user.ido. Selanjutnya kita tekan Ctrl W, kemudian kita tuliskan case_dir, lalu kita enter. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa lihat pada slide berikut. Kalian bisa ikuti tahapnya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menekan Ctrl W, kemudian menuliskan http://port 3128, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita ubah http://port 3128 menjadi http://port 3128 transparent. Nah, kata transparent ini agar Squid menjadi transparan. Nah, kemudian kita tekan Ctrl W lagi, terus kita ketik ACL Connect, lalu kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat pada slide berikut, kita tambahkan beberapa script seperti berikut. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan squid min_z. Nah, ini perintah untuk membuat cache dari hasil konfigurasi file squid yang tadi. Nah, setelah itu kita restart squid dengan menggunakan perintah service squid restart. Nah, kemudian kita berikan script NAT untuk memberikan jalan network yang diizinkan untuk mengakses squid ke interface ETH0 sebagai interface out. Kita ketikkan perintah berikut. Nah, selanjutnya agar konfigurasi routine NAT tadi menjadi permanen, kita masukkan perintah yang tadi keep rc local. Kita ketikkan perintah sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada slide ini. Nah, selanjutnya berikan juga script routing NAT untuk membelokkan network yang menuju port 80 menjadi port 3128. Buatlah permanen juga. Kita ketikkan script sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada slide ini. Kemudian kita edit file rc.local, kita ketikkan nano/etc/rc.local. Nah, kemudian kita tuliskan exit 0 pada bagian yang paling bawah. Setelah itu kita lakukan save dan exit. Nah, kemudian kita jalankan rc.localnya dengan menggunakan perintah service rc.localStart. Setelah itu kita ketikkan perintah if tables min_t nat min nl. Nah, jika ditampilkan seperti gambar pada slide berikut, maka konfigurasi routine NAT ini berhasil. Baik, adapun yang dapat kita simpulkan dari materi ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah proxy adalah server yang menyediakan suatu layanan untuk meneruskan setiap permintaan user kepada server lain yang terdapat di internet. Fungsi proxy server ada 3, diantaranya adalah connecting, sharing, filtering, dan caching. Proxy server memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah anonymous proxy, high anonymity proxy, transparent proxy, dan reserved proxy. Selanjutnya adalah NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router menetapkan alamat publik ke satu atau lebih komputer jaringan pribadi. Nah, NAT ini memiliki 3 jenis, diantaranya adalah pipe, static NAT, dan dynamic NAT. Adapun fungsi NAT diantaranya adalah menyimpan IP sah yang disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP, meminimalkan duplikasi dalam IP dalam jaringan, hindari proses pengalamatan ulang saat jaringan berubah, meningkatkan keamanan jaringan. Penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.